Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersedih, karena Rob Maha Pengampun dosa dan penerima taubat. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah firman Allah ini dapat melapangkan hati, menghilangkan keresahan, dan menghapuskan kegundahan kita? Tampak bahwa Allah sengaja menyapa manusia dengan kalimat wahai hamba-hambaku. Adapun tujuannya tak lain adalah menyatukan hati para hambanya dan menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Setelah itu, terlihat bahwa Dia mengkhususkan firman-Nya itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Itu dilakukan Allah karena mereka merupakan golongan manusia yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, bagaimana dengan kita yang tentu saja juga sering melakukan dosa dan kesalahan? Dalam ayat tersebut, Allah juga melarang hambanya berputus asa dalam memohon ampunan Allah. Allah mengabarkan pula bahwa Dia akan mengampuni siapa saja yang bertobat kepadanya, baik dari dosa-dosa kecil maupun yang besar. Tidakkah kita merasa gembira dan bahagia dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Juga di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Quran Surat An-Nisa pula ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu syurga. Juga di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 64 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Toha ayat 82.
Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Tatkala Musa membunuh seseorang, maka dia berkata di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 16, "Hai Rabbku, ampunilah aku." Maka dia mengampuninya. Juga firman Allah yang menjelaskan tentang Nabi Daud setelah bertobat dan Allah mengampuninya. Di dalam Quran surat Shad ayat 25, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang sangat dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Mulia. Bagaimana tidak? Dia masih menawarkan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang meyakini Trinitas. Firman Allah tentang mereka di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73-74. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada ilah selain dari Allah, dari ilah yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah ayat 73-74. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu berdoa kepadaku dan mengharapkanku, maka aku akan mengampunimu atas semua dosa yang kamu lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu sampai ke puncak langit, kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa yang besarnya seisi bumi seluruhnya, kemudian datang menemuiku dan tidak menyekutukan aku dengan yang lain, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang besarnya seisi bumi seluruhnya." Dalam sebuah hadis sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari bertobat, dan Dia membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertobat, hingga nanti ketika matahari terbit dari arah barat." Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di malam hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah kalian semua ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian." Dalam sebuah hadis sahih yang lain disebutkan, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan akan mendatangkan kaum yang lain yang melakukan dosa-dosa namun memohon ampunan kepada Allah, yang kemudian Dia akan mengampuni mereka." Juga disebutkan dalam hadis sahih yang lain,
Kalian semua adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Pada kesempatan yang lain Rasulullah juga bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya di antara kalian yang berada di atas kendaraannya, yang telah tersedia makanan dan minuman. Kemudian kendaraannya itu hilang di padang pasir. Ia mencarinya ke sana kemari hingga putus asa, dan ia pun tertidur. Pada saat terbangun, kendaraannya itu sudah berada di dekat kepalanya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku. Engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah Rabb-Mu." Ia salah mengucapkan karena saking gembiranya. "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabb-Mu." Ia salah mengucapkan karena saking gembiranya. Dalam riwayat sahih yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, kemudian ia mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi ampunan terhadap dosa-dosa kecuali Engkau." Kemudian ia kembali melakukan dosa, dan setelah itu berdoa kembali, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi ampunan terhadap dosa-dosa kecuali Engkau." Kemudian kembali melakukan dosa dan berdoa kembali, "Ya Allah, ampunilah dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang berhak memberi ampunan terhadap dosa-dosa kecuali Engkau." Allah berfirman, "Hambaku tahu bahwa ia memiliki Rabb yang bisa menjatuhkan siksa atas dosa yang dilakukannya, dan bisa pula memberikan ampunan terhadap dosa itu. Maka hambaku pun melakukan semaunya." Singkatnya, selama hamba itu bertaubat, meminta ampunan, dan menyesali perbuatannya, maka Allah akan mengampuninya. Jangan bersedih, karena Allah Maha Pengampun dosa dan penerima taubat. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.